Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan soal berdasarkan taksonomi Bloom versi revisi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kita dapat membuat butir soal dalam suatu pembelajaran, kita harus paham dulu bahwa butir soal yang akan kita buat itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan suatu capaian yang ingin dicapai ketika guru itu melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Nah, untuk melihat apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak dalam suatu proses pembelajaran, makanya kita membuat yang namanya butir soal. Setelah kita membuat butir soal, maka nanti butir soal itu akan disebarkan kepada peserta didik dan akan dilakukan penilaian oleh guru. Nah, dengan penilaian inilah nanti akan dilihat apakah tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru sebelum proses pembelajaran tersebut telah tercapai melalui aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dan juga peserta didik di dalam kelas. Membuat butir soal untuk selanjutnya dilakukan penilaian kepada peserta didik tersebut dapat dilakukan sesuai dengan tingkatan kognitif dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom yang mencangkup tingkatan kognitif yang berbeda yang mencerminkan proses pembelajaran. Model ini membantu guru menganalisis dan mengelola proses pembelajaran peserta didik dengan menyasar tingkatan kognitif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dapat dilihat di layar bahwa di sini terdapat dua buah taksonomi Bloom. Gambar ini merupakan taksonomi Bloom dan gambar yang kedua merupakan gambar taksonomi Bloom versi revisi oleh Krathwohl. Dapat dilihat di sini bahwa kedua dari taksonomi Bloom ini, baik yang lama maupun versi revisi ini hampir sama. Tetapi di sini ada perubahan di mana C1 itu awalnya knowledge diubah menjadi remembering, kemudian yang C2 yang awalnya comprehension kemudian menjadi understanding, C3 yang awalnya application diubah menjadi applying, C4 yang awalnya analysis menjadi analyzing, C5 yang awalnya sintesis ini dinaikkan levelnya menjadi level 6 dengan perubahan nama yaitu creating, dan C6 yang awal mulanya evaluation diturunkan posisinya menjadi level 5 dengan perubahan nama evaluating. Nah, dapat dilihat di sini bagaimana perubahan dari taksonomi Bloom lama dan taksonomi Bloom versi revisi. Dalam pembuatan soal, guru membuat pertanyaan atau latihan yang dirancang untuk menguji atau mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas atau mengumpulkan informasi tentang sebuah topik tertentu. Pembuatan butir soal ini merupakan sesuatu hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran karena dapat membantu guru untuk melihat bagaimana kemampuan peserta didiknya, terutama dalam pencapaian tujuan pembelajarannya, serta dapat mengidentifikasi letak kemampuan dari masing-masing peserta didik. Dalam taksonomi Bloom terdapat dua level. Yang pertama LOTS atau Lower Order Thinking Skills yang terdapat pada level C1 sampai dengan C3. Dan yang kedua adalah HOTS atau Higher Order Thinking Skills yang terdapat pada C4 sampai dengan C6. Dalam taksonomi Bloom juga dikenal dengan kata kerja operasional, di mana kata kerja operasional ini dapat digunakan oleh guru ketika menyusun butir soal agar soalnya tersebut dapat mengindikasikan terdapat di level yang keberapa. Nah, untuk kata kerja operasional sendiri di sini tidak terpatok pada apa yang ada di layar, tetapi bisa dicari lebih banyak lagi dari berbagai sumber. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh soal dalam mata pelajaran sejarah terkait dengan pembuatan butir soal taksonomi Bloom versi revisi. Nah, ini merupakan contoh soal untuk C1, di mana C1 adalah mengetahui. Di sini ada beberapa kata-kata yang dapat digunakan dalam membuat soal tingkatan C1. Contohnya adalah siapakah presiden pertama di Indonesia. Jadi pertanyaan ini lebih kepada mengindikasikan hafalan, kemudian menyebutkan. Di sini saya menggunakan yang menyebutkan. Jadi menyebutkan sesuatu di dalam suatu peristiwa sejarah. Kemudian ini merupakan contoh soal untuk tingkatan C2, di mana C2 itu ialah memahami. Nah, di sini merupakan kata kerja operasional yang dapat digunakan ketika ingin membuat butir soal untuk tingkatan C2. Pada saat bangsa Indonesia harus berjuang mempertahankan kemerdekaan,
Di Jawa Barat muncul gerakan separatis DITII yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Gerakan ini selain disebabkan banyak pasukan SM Kartosuwiryo yang teranulir kebijakan RERA, juga kecewa terhadap pemerintahan RI karena di sini soal tersebut mengindikasikan terhadap pemahaman dari peserta didik terhadap suatu peristiwa tertentu, dan akhirnya dia harus menjelaskan lebih detail lagi terhadap peristiwa yang mereka pahami tersebut. Ini merupakan contoh soal dari tingkatan C3, di mana C3 ini ialah mengaplikasikan. Salah satu kebijakan politik pemerintah Orde Lama adalah memperkenalkan konsep tentang Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, sebagai landasan dasar negara Indonesia. Pertimbangan Presiden Soekarno mengeluarkan doktrin Nasakom adalah adanya. Pada soal C3 ini, peserta didik itu diminta untuk menentukan dari pernyataan-pernyataan yang ada sebagai pilihan, mana yang cocok dengan pernyataan dan juga pertanyaan yang ada di atas. Ini merupakan contoh soal dari tingkatan C4, di mana peserta didik ini akan menganalisis dari suatu peristiwa sejarah. Kerajaan Samudra Pasai disebut-sebut sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pada soal ini, peserta didik akan melakukan analisisnya untuk melihat dari berbagai macam pilihan tersebut yang menegaskan bahwa itu merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan yang ada di atas. Ini merupakan contoh soal dari C5 atau mengevaluasi perubahan politik sosial, ekonomi, dan budaya di Jerman, Italia, dan Jepang setelah Perang Dunia II telah mengarah pada perubahan dalam hubungan antara negara-negara di Asia dan Eropa. Jelaskan bagaimana perubahan ini mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi di Asia dalam beberapa dekade setelah perang. Dalam soal ini, guru dapat menggunakan tingkatan kognitif untuk mengumpulkan informasi yang lebih integratif tentang topik yang harus dijelajahi oleh peserta didik dalam memutuskan kira-kira mana jawaban yang sesuai dengan pernyataan di atas. Ini merupakan contoh soal dari C6, di mana peserta didik itu membuat atau meng-create dari suatu interpretasi. Berikan penilaian tentang bagaimana Perang Dunia II telah mengarah pada perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Apakah perubahan ini dianggap sebagai positif, negatif, atau campuran dari kedua-duanya? Berikan alasan untuk penilaian Anda. Dalam soal ini dapat terlihat di mana peserta didik ini harus membuat kesimpulan dari suatu peristiwa sejarah yang telah terjadi. Meskipun di sini sudah disediakan pilihannya, tetapi peserta didik ini tetap harus meng-create apa-apa saja yang kira-kira sesuai dengan jawaban pertanyaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.